Akun apakah dapat digunakan dengan banyak kendaraan? Misalnya saya punya 10 kendaraan nih. Jadi Bisa nggak satu akun aja? akun itu bisa digunakan untuk banyak kendaraan. Oh, Katakan jadi bisa. nama saya Wira ya. Uh-uh. Wira satu akun nih Mm-mm. untuk banyak kendaraan. Nah, saya bisa mendaftarkan banyak kendaraan saya, katakan gitu, untuk di akun tersebut. Tapi nanti QR code-nya itu identik ya. Satu QR code untuk satu kendaraan. Oke, Ya, jadi berarti logik- kalau misal punya 3 kendaraan nanti untuk muncul subsidi, 3 QR code. Ya. berarti ngeprintnya 3. Ya, karena itu tadi, Oke. karena QR code ini adalah identitas kendaraan, Oke. bukan identitas user ya. User bisa satu, tapi Kendaraannya QR code itu, sendiri. Iya sendiri. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas apa nih? Nah, kali ini Icut lagi bersama Mas Wira Pratama, atau yang lebih akrab dipanggil Wira ya Mas ya. Nah, ini merupakan Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patra Niaga. Halo Mas, selamat pagi. Ini enaknya manggil Mas, Bang, Pak. Bang boleh. Oh, Bang Saya boleh. Dari Sumatera soalnya. Oh iya, dari Sumatera ya. Tapi ini dari awal udah manggil Mas dulu nih. Nah, kita akan membahas tentang BBM katanya nih, atau tentang gimana sih Pertamina saat ini gitu. Nah, mungkin kita diawali itu kayaknya dari dasar hukumnya nih, atau peraturan yang ada dalam penyaluran BBM. Mungkin Mas Wira bisa menjawab nih. Ya, makasih Mbak Icut dan Sobat Diskominfo ya. Iya. Panggilannya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini kami berdiskusi ya dengan Diskominfo biar masyarakat bisa teredukasi lah terkait BBM ini apa saja. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di benak netizen ataupun dari masyarakat terkait Pertamina dan terkait BBM. Sebelumnya kami akan menjelaskan dulu terkait dasar penyaluran BBM. Cukup banyak sebenarnya dasar penyaluran BBM, tapi utamanya itu ada beberapa hal, yaitu untuk umumnya itu ada di Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selain itu, untuk produknya sendiri itu diatur lagi nih di peraturan presiden maupun di keputusan menteri. Selain itu, ada juga terkait kuota, itu aturannya di mana? Di Kepala BPH Migas. Nah, untuk penyaluran sendiri, di Riau sendiri ada surat edaran gubernur. Jadi memang untuk BBM ini, utamanya yang subsidi ya jenis Pertalite ataupun biosolar, itu cukup banyak aturan yang mengikatnya terkait penyaluran. Nah, gitu. Pertamina seperti apa? Pertamina ini posisi sebagai operator, bukan sebagai regulator. Regulator itu pemerintah, di bawah di Kementerian SDM maupun di BPH Migas. Sedangkan Pertamina itu menjalankan amanah yang diberikan oleh regulator tersebut. Oke, nah tuh. Nah, untuk peraturan-peraturan yang ada nih pada BBM tadi, kalau nggak salah disinggung tentang biosolar sama Pertalite ya. Nah, Pertalite nih yang lagi booming Pertalite naik, tapi Pertamax naik juga ya Mas. Berarti semuanya naik ya. Nah, itu gimana kok bisa naik sih? Jadi posisinya tadi dijelaskan bahwa BBM itu ada 2 kategori sebenarnya, yang subsidi dan non subsidi. Nah, ya benar. Nah, yang subsidi itu ada anggaran dari pemerintah untuk penyalurannya. Jenisnya apa aja nih yang subsidi? Yang subsidi itu jenisnya JBT, jenis bahan bakar tertentu. Itu produknya apa? Biosolar dan kerosin, minyak tanah. Kalau di Riau sendiri kan sudah tidak ada minyak tanah subsidi, adanya di Indonesia Timur. Kemudian untuk yang JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan, produknya apa? Pertalite. Nah, itu jenis BBM yang disubsidi. Kemudian ada yang jenis BBM non subsidi, namanya jenis bahan bakar umum. Itu produknya apa? Pertamax Series dan Dex Series. Pertamax Series itu apa? Pertamax dan Pertamax Turbo. Dex Series itu Dex Lite dan Pertamina Dex. Nah, terkait harga yang tadi BBM subsidi, itu ada aturan volume kuota dan penentuan harganya. Itu yang menentukan siapa? Pemerintah. Namun untuk yang non subsidi, itu yang menentukan harga itu siapa? Itu yang menentukan
korporat. Korporat, dalam hal ini oke. Pertamina. Nah, yang non subsidi itu tidak ada batasan kuota atau volumenya. Berarti yang subsidi ada batasan nih? Yang subsidi itu ada batasan volume, kuota, dan harga. Itu ditentukan siapa? Pemerintah, bukan Pertamina. Pertamina tadi menjalankan saja dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, karena Pertamina posisinya sebagai operator. Oke, baik. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang termasuk ke dalam subsidi itu yang gimana? Untuk yang kendaraan konsumen pengguna, khususnya untuk yang biosolar, itu ada diatur di Peraturan Presiden 191 tahun 2014. Itu ada draft lampirannya. Kemudian selain itu, selain Perpres tadi, ada di Surat Edaran Gubernur Riau nomor 272 tahun 2021. Di situ spesifik konsumen yang tidak boleh menggunakan subsidi siapa aja, kemudian berapa volumenya. Nah, sedangkan untuk produk Pertalite sendiri, sampai dengan saat ini kita masih menunggu nih aturan detail konsumen pengguna Pertalite dari pemerintah. Oke, gitu nih Sobat Diskominfo. Jadi tahu ya perbedaan yang subsidi sama yang non subsidi ya, dan jenis-jenis kendaraannya ternyata terbatas ya. Ya, menggunakan kota yang untuk subsidi. Ya. Oke, yang biosolar nih. Belum. Oke, yang Pertalite belum ada. Tunggu aja ntar ya. Surprise gitu. Nah, apa sih peran Pertamina dalam penyaluran bahan bakar minyak dan gas nih, Mas? Ya, tadi seperti disampaikan di awal bahwa Pertamina posisinya sebagai operator, yaitu menjalankan amanah dari pemerintah untuk penyaluran BBM, baik itu subsidi maupun non subsidi. Gitu. Oke, nih jadi Pertamina itu sebagai operator ya, sebagai regulator. Bukan sebagai regulator, tapi utamanya kayak subsidi tidak menentukan volume kuota, tidak menentukan harga. Itu peran dari regulator, dari kementerian, kemudian dari PPH Migas dari pemerintah ya, kalau sebagai regulator. Nah, bahan bakar yang disediakan oleh Pertamina untuk di Riau khususnya apa tuh? Riau khususnya untuk yang jenis bahan bakar tertentu yang disubsidi itu biosolar. Kemudian jenis bahan bakar khusus penugasan produknya Pertalite. Kemudian jenis bahan bakar umum yang disediakan itu Pertamax Series, Pertamax ataupun Pertamax Turbo, kemudian Dexlite ataupun Pertamina Dex. Itu yang disediakan di wilayah Provinsi Riau. Berarti itu lengkap dong Provinsi Riau? Lengkap ya. Jadi kalau untuk, ya iyalah Provinsi Riau itu katanya provinsi minyak-minyakan, jadi harus lengkap di sana katanya. Enggak sih, bercanda. Nah, nih untuk lembaga penyalur BBM resmi Pertamina di Riau itu apa aja nih, Mas? Jadi untuk Sobat Diskominfo, kan banyak pertanyaan nih, pengecer dan sebagainya. Kami ingin menjelaskan bahwa Pertamina itu punya lembaga penyalur resmi. Itu apa aja? SPBU reguler kami sebutnya. Itu SPBU reguler itu yang seperti apa? Kayak kita lihat nih di Sudirman itu SPBU yang tampilan secara fisiknya sudah lengkap lah. Ada dispenser unit, kemudian ada tangki timbunnya, kemudian ada perkantorannya, ada non-fuel retailnya, seperti itu. Kemudian ada namanya SPBU kompak. SPBU kompak tuh SPBU mana? Yang satu grade di bawah reguler. Itu biasanya berada di lokasi-lokasi kabupaten kota kecil kayak di Meranti, ya kan. Kemudian di Tembilahan, di Inhil. Nah, itu banyaknya SPBU kompak namanya. Kompak ya. Ya, jadi memang fasilitasnya lebih satu grade lah di bawah reguler yang kita lihat umum di kalau reguler berarti lengkap semuanya ya. Ya, kemudian ada SPBU mini. SPBU mini itu yang gimana? Kalau di sini tuh ada contohnya tuh di Unri. Di Unri. Ada tuh SPBU yang mini cuma satu dispenser unit yang ngelayanin motor. Itu ada di daerah kampus Unri. Di apa juga nggak sih di Kartama? Bukan Kartama, Simpang 3 itu apa namanya? Utama, Jalan Utama. Itu namanya Pertashop. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. SPBU mini yang kayak di Unri, kemudian ada SPBU nelayan. Itu banyaknya di sentra-sentra nelayan kayak di Dumai, kemudian di Inhil, kemudian tadi yang disebutkan Mbak Icu tadi, Pertashop yang kayak di Kartama. Jadi memang itulah lembaga penyalur resmi kita. Sedangkan kayak yang kalau kita sebutnya umumnya Pertamina, itu lembaga penyalur resmi Pertamina, bukan gitu loh. Jadi mereka itu bukan lembaga penyalur resmi Pertamina, karena memang kalau kita lihat aja harganya sendiri, mereka menentukan sendiri, ya kan. Kemudian dari sisi volume dan standar pelayanannya mereka gitu loh. Itu bukan dari lembaga penyalur resmi Pertamina yang resmi. Lembaga penyalur resmi Pertamina disuplai dari fuel terminal Pertamina. Gitu.
Itulah kurang itu lebih untuk, bedanya untuk ya, bedanya. bedanya. Kemudian kita juga ada quality controlnya, kemudian jaminan volume, kuantitas dan kualitasnya gitu dari lembaga penyalur resmi ke konsumen. Jadi kalau Pertamini tadi ada Pertamini terus Pengecer lah kalau kita bilang. Oh, pengecer ya? Itu bukan lembaga penyalur resmi kita. Oke, Kita oke, tadi oke. ada SPBU reguler, SPBU kompak, SPBU mini, kemudian SPBU nelayan dan Pertashop. Oh, berarti yang Pertashop tuh dari Pertamina ya, resmi kalau ya. dia kan ada tulisannya Pertashop. Kirain memang sengaja dibuat kayak gitu dari orangnya gitu, bukan dari Pertamina, sama juga kayak Pertamini gitu. Enggak. Ternyata Pertashop enggak, itu lembaga Pertashop. penyalur resmi Pertamina. Oh, berarti itu aman ya guys ya, itu memang langsung dari Pertaminanya langsung gitu. Nah, terkait Pertalite dan biosolar nih, bagaimana update dalam penyalurannya saat ini? Ya, jadi untuk yang Pertalite sendiri sampai dengan 18 September ya, 4 hari yang lalu penyalurannya sudah lebih kurang 680.000 kiloliter, itu kurang lebih 85% dari kuota. Sedangkan biosolar itu 647.000 kiloliter atau 81,4% dari kuota. Makanya tadi yang di awal saya sampaikan, Pertalite dan biosolar ini kan bahan bakar subsidi ya. Subsidi, ada APBN yang digunakan untuk mensubsidi harganya. Makanya perlu upaya bersama agar penyaluran ini bisa tepat sasaran dan bisa disalurkan sampai dengan 31 Desember 2022. Karena kuota itu ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini BPH Migas itu per SPBU, mudahnya kita sebut per SPBU per tahun. Jadi udah spesifik tuh satu SPBU dapat berapa kuotanya satu tahun. Oh, jadi ada itu ditetapkan kuota-kuotanya oleh si regulator, dalam ini BPH Migas gitu. Oke, ternyata kayak gitu ya sistemnya. Kita kan yang namanya masyarakat awam kan nggak tahu ya. Taunya BBM naik panik. Ini semua dikejar ya. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kalau untuk Pertalite dan biosolar itu sobat memang ada kota-kota terbatasnya per tahun. Ya, kuotanya dibagi oleh regulator itu per tahun. Oke. Nah, untuk batasannya nih, berapa banyak batasan pembelian solar subsidi setiap harinya di Provinsi Riau? Ya, jadi alhamdulillah Pak Gub juga concern ya terkait kuota itu agar bisa bertahan sampai dengan 1 tahun, sehingga beliau pada akhir tahun lalu tuh mengeluarkan surat edaran gubernur yang menjadi acuan kami. Kan kami tadi operator nih. Dari pemerintah daerah juga sebagai salah satu regulator kan yang mengatur penyaluran agar bisa disesuaikan kondisi di lapangan. Jadi dari surat edaran gubernur itu sudah mengarahkan untuk pembelian roda 4 biosolar itu maksimal 40 liter per hari. Kemudian kendaraan umum, angkutan orang barang roda 4 itu bisa 60 liter per hari per kendaraan. Kemudian untuk roda 6 atau lebih, untuk angkutan umum orang atau barang itu bisa 100 liter per hari per kendaraan. Jadi pemerintah provinsi sendiri bisa memberikan guidance kepada kami sebagai operator untuk pelaksanaan penyaluran BBM di SPBU. Ternyata terbatas seperti itu ya guys ya. Nah, ini baru tahu nih, Icet aja baru tahu nih kalau ternyata kayak gitu untuk saat ini pembelian bahan bakar kendaraan kita. Nah, Mas, gimana sih upaya Pertalite dan biosolar bisa disalurkan sampai tanggal 31 Desember 2022? Sebentar lagi loh ini. Ya, jadi hitungan kan bulan. Tadi yang subsidi itu volumenya kemudian harganya itu ditentukan regulator. Tapi tidak perlu khawatir karena yang non subsidi itu tidak ada batasan volume. Oh, yang non subsidi nggak ada batasan. Yang non subsidi itu mau dipakai mandi istilahnya juga dipersilahkan gitu kan. Karena mandi pakai minyak ya. Ya bisa jadi kan kalau misalnya kira-kira ada uang lebih kemudian iseng-iseng gitu ya. Jadi itu juga yang perlu diketahui, yang ada batasan volume itu hanya di produk yang subsidi aja. Yang subsidi jenis Pertamax series ataupun Dex series itu tidak ada batasan volume. Nah, terkait yang Pertalite dan biosolar tuh bagaimana nih biar bisa disalurkan sampai 31 Desember 2022 karena memang tadi ada batasan kuotanya, kemudian penyaluran kita sudah lebih dari kuota acuan. Ya, saat ini Pertamina melakukan aksi korporasi lah istilahnya dengan menjalankan program subsidi tepat yang didukung oleh pemerintah. Hal ini agar konsumen yang berhak nih, yang sesuai dengan regulasi ya, kayak untuk biosolar kan ada tuh aturannya di Perpres maupun di Permen, itu bisa menikmati subsidi karena mereka yang sudah ditetapkan sebagai konsumen pengguna subsidi. Nah, Pertamina sudah membuatkan program subsidi tepat
Jadi konsumen yang berhak itu mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.com. Kemudian nanti setelah terdaftar, data lengkap, dilakukan pencocokan data nih. Kan itu dikirim fotonya, kemudian dikirim nopolnya, STNK-nya. Nanti setelah dicocokkan, selama paling lama 14 hari, pun sekarang kalau setahu saya tuh udah 3 hari udah keluar QR code-nya, itu dibawa tuh QR code itu sebagai evidence bahwa Anda sudah terdaftar dan berhak mendapatkan subsidi. Oke. Nah, kondisinya kayak gitu tuh. Jadi selain itu, pemerintah provinsi juga terakhir yang saya dapat per Agustus kemarin sudah bersurat resmi kepada BPH Migas untuk meminta tambahan kuota untuk Pertalite maupun biosolar di Provinsi Riau. Jadi tadi peran aktif pemerintah provinsi kepada regulator di pusat terkait permintaan tambahan kuota dan sebagainya itu juga cukup penting. Jadi tadi Pertamina hanya sebagai operator. Kalau katakan Pertamina nih selama 1 tahun Anda hanya menyalurkan 1 liter di Provinsi Riau untuk subsidi, ya kami hanya salurkan 1 liter gitu. Kalau ada perintah Pertamina di Riau, Provinsi Riau itu penyaluran subsidinya 1 juta liter per tahun, ya udah kita 1 juta. Kira-kira gitu. Karena regulasi itu bukan dari kami hanya menjalankan sebagai operator, tapi pemerintah provinsi kemudian bisa berkoordinasi dengan regulator. Yang jadi pertanyaan masyarakat mungkin banyaknya, kenapa sih harus mendaftarkan untuk subsidi gitu? Ya, jadi tadi kalau kita lihat kita kan bisa lihat ya kendaraan-kendaraan yang kita merasa kok nggak layak ya ini mereka dapat subsidi, sedangkan subsidi itu sudah ada nih konsumen penggunanya, sudah diatur di Perpres. Itu yang mau kita pendekatan itu agar tertib gitu loh. Jadi kita bisa tahu yang berhaklah yang dapat gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti data ini katakan dia punya kendaraan yang tahun tinggi ya. Kemudian regulasinya kan saat ini sedang digodok ya. Data ini akan kami serahkan kepada regulator, dalam hal ini Kementerian SDM maupun BPH Migas untuk diverifikasi. Bagi Pertamina itu tidak memverifikasi tapi hanya mencocokkan. Tujuannya itu. Jadi tujuannya kenapa sih harus daftar? Tujuannya agar yang berhak ini memang benar-benar dapat gitu. Yang tidak berhak, ya udah Anda isi yang non subsidi gitu. Biar perlakuannya fair lah gitu kira-kira ya. Kenapa harus seperti itu? Ternyata ini ya, biar fair aja nih yang mendapatkan bahan bakar yang bersubsidi. Nah, untuk masalah pendaftaran nih, gimana sih cara konsumen ini untuk melakukan pendaftaran ini, Mas? Ya, jadi pendaftaran itu via website ya. Via website. Yang penting ada terhubung koneksi internet, baik itu WiFi ataupun dari handphone bisa. Kemudian masuk ke website subsiditepat.mypertamina.id. Jadi di situ nanti ada panduannya tuh, detailnya, lengkapnya, harus mempersiapkan apa. Kemudian selain itu, kami juga menyiapkan help desk ya. Jadi misalnya ada konsumen yang berhak masih kurang paham nih, bisa ke SPBU, ke kantor kami juga bisa. Di Riau sendiri kami sudah pernah buat help desk di Organda maupun di kantor di Perhubungan bagian KIR. Tujuannya agar memang yang mereka berhak itu bisa langsung segera mendaftar. Dan itu sudah berjalan. Udah banyak belum Mas yang mendaftar nih untuk masyarakat Riau sendiri? Masyarakat Riau, alhamdulillah saat ini kurang lebih sekitar 46 ribuan kendaraan ya. Artinya dari sisi jumlah perlu kita bangga juga nih. Artinya kepedulian dan keinginan masyarakat Riau yang berhak mendaftar itu sudah mulai. Karena Riau sendiri termasuk yang nomor 1 di wilayah Sumatera jumlah pendaftarannya. Kemudian nomor 7 di nasional. Artinya dari sisi awareness, kemudian dari sisi keinginan konsumen berhak itu sudah memahami bahwa mereka harus mendaftar untuk wilayah Riau sendiri. Itu ada sih beberapa ya netizen yang bertanya, nih kalau misalnya udah daftar terus pas kita pengisian kendaraan apakah ditunjukkan nih? Ya, jadi sementara kan di SPBU nggak boleh main handphone. Ya, jadi yang kita minta untuk pendaftaran QR code ini roda 4. Oh, roda 4. Untuk roda 2 enggak. Berarti khusus untuk roda 4 aja ya, sobat ya. Jadi, yang untuk khusus roda 2 jadi enggak. Saat ini kan katakan dia sudah mendaftar nih, dia sudah ada QR code-nya. Ya, itu jadi identitas kendaraan gitu loh.
ya kan? Jadi kayak kalau kita kan sudah biasa transaksi non tunai ya, pakai aplikasi apapun, biasanya kan ada QR code ya, milik kita. Nah itu jadi identitas kendaraan. Saat Anda mau ngisi, Anda tunjukin. Saat ini sebenarnya kan sudah berjalan. Yang ada dilakukan oleh operator adalah operator SPBU adalah input nopol nih. Itu sudah berjalan. Sebelum melayani si kendaraan, dia wajib input nopol dulu. Berarti ini belum itu sudah berjalan kan? Ya, kemudian yang QR code ini merubah tadi input nopol, tinggal dia scan aja gitu loh. Oh, di scan. Ya, jadi QR code-nya itu dibawa, si operator itu punya edisi namanya. Selain tadi kan bukan handphone ya. Jadi edisi itu tinggal di scan aja. Jadi yang paling penting adalah terkait scan untuk QR code ini kan sudah QR code ini akan dilakukan scan setelah transaksi BBM sudah selesai. Gitu. Kemudian ada jarak aman kurang lebih 1,5 meter. Artinya dari sisi keamanan sudah proven, sudah karena transaksi QR code di SPBU selain di beberapa SPBU Riau itu juga sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan di wilayah lain gitu. Di Jawa Barat setahu saya sudah berjalan. Nah nih Mas, apa nih solusinya kalau misalnya nih kita lagi berpergian keluar kota gitu, baterai handphone habis, nggak bisa QR, itu gimana solusinya? Jadi QR itu sebenarnya tidak harus disimpan di handphone ya, artinya QR itu di print juga boleh. Nggak apa-apa. Ya, di print. Jadi ditempel, kalau ditempel mungkin nanti jadi tambahan ini. Minimal ditaruh aja di mobil, di print, kemudian apakah mau di laminating atau cukup di print aja atau bentuk stiker gitu loh. Jadi begitu Anda mau ngisi BBM di SPBU yang subsidi, tinggal si operator lakukan scan gitu. Nah, itu hal-hal yang biasa ya. Kalau sekarang kan kita kalau istilahnya komunitas sosial cashless society ya. Jadi hal-hal yang scan QR code dan itu ada udah hal-hal biasa, ya. Benar saya. Sekarang dunianya lagi kayak gitu ya. Karena sampai uang tunai gitu. aja tuh nggak terlihat semenjak ada QR ini. Nah kalau misalnya dia nggak memiliki HP dan komputer gimana nih? Ya tadi kita ada helpdesk ya di SPBU. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang mendaftarkan handphone smartphone yang nggak ada ataupun laptopnya atau komputernya nggak ada, nanti dibantu dengan SPBU. Tapi saya rasa sih sekarang ya di zaman sekarang era milenial lah kalau kita bilang ya, anak-anaknya itu kan udah pada punya smartphone ya. Jadi kalau saya bilang sekarang saatnya anak-anak berbakti pada orang tua, kira-kira gitu ya. Jadi bantulah orang tua untuk daftar ya. Kira-kira gitu. Iya benar. Main game terus kan ya. Minimal benar. Bapak ibunya punya kesan, anak saya sudah membantu saya kira-kira gitu. Oke. Nah itu juga solusi ya untuk Sobat Diskominfo. Nah data apa aja nih yang diperlukan untuk konsumen pada web? Ya kurang lebih ada 7 ya. KTP, kemudian STNK kendaraan, kemudian nanti foto nopol kendaraan, foto kendaraan, dan khusus untuk yang non kendaraan karena kan gini, BBM itu konsumen penggunanya bukan hanya kendaraan, tapi juga ada alat-alat pertanian, kemudian nelayan. Nah itu butuh rekomendasi. Nah untuk non kendaraan itu butuh tambahan surat rekomendasi. Berarti yang non kendaraan itu butuh surat tambahan surat rekomendasi. Yang tadi pertama ada KTP kemudian terus STNK, kemudian nopol kendaraan, kemudian foto kendaraan. Iya. Nah, saya nggak ada STNK nih Pak, gimana katanya? Nah itu salah satu. Ini biasa di desa-desa nih. Ya, jadi itu salah satu upaya kita bersama dengan pemerintah daerah untuk penertiban kendaraan. Jadi kan hal ini juga didukung terkait kendaraan-kendaraan itu yang melintas di jalan mestinya kan punya surat-surat resmi ya. Nah itu salah satu upaya juga dari kami dengan pemerintah sebagai regulator, bagaimana kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan itu benar-benar kendaraan yang tertib administrasi juga. Iya benar nih. Biasa nih kan ibu-ibu dari kedai dari rumah lupa bawa STNK nih kan kayak gitu ya biasa tuh. Pendaftarannya kan bisa di mana aja, lagi santai, lagi nongkrong gitu kira-kira. Jadi ketakutan sendiri ya. Nah ini apakah yang menjadi dasar Pertamina melakukan registrasi dan pencatatan konsumen pembeli biosolar nih Mas? Ya jadi memang setelah tadi disampaikan yang subsidi itu ada batasan volume, ada batasan penggunanya. Jadi kami melakukan ini tetap mengacu pada Peraturan Presiden 191 nomor tahun 2014, kemudian Surat Keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020,
yang mewajibkan Pertamina menyalurkan tepat sasaran kepada konsumen. Itu dasar. Itu dasarnya. Oke, next ya. Kalau misalnya dia udah lakuin pendaftaran nih, tahapan selanjutnya nih kira-kira apa aja nih? Ya, jadi setelah konsumen daftar, dia nanti akan dapat informasi notifikasi lah bahwa Anda lolos sebagai konsumen yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, tinggal yaitu tadi QR code tuh akan muncul. Langsung muncul. Kan registrasi, kemudian sudah login, setelah diverifikasi nanti Mm-mm. QR itu muncul. Nah, QR itulah yang disimpan untuk disimpan di handphone kah atau mau di print, kemudian letakkan dijadiin kendaraan. kartu, Ya, apa dijadiin bisa kartu. ya Bisa dilaminatin. juga benar tuh jadiin kalau makin banyak kartu ya, tapi ya itulah salah satu upaya ya selain bisa di print di laminating, ya udah jadiin kayak kartu aja. Jadi itu diletakkan di mobil. Jadi saat transaksi tinggal tunjukin, nanti operator scan, kira-kira gitu caranya. Nah, kalau misalnya dia udah daftar tapi belum mendapatkan QR nih, apakah dia bisa membeli solar biosolar ya tadi? Iya, biosolar maupun pertalite. Biosolar atau pertalite. Tetap bisa. Jadi selain kan dia sudah daftar nih dan butuh waktu untuk verifikasi ya. Nah, selama periode itu dia tetap bisa beli biosolar maupun pertalite karena dia sebagai konsumen yang berhak, itu tinggal input nopol aja. Oh, input nopol aja berarti nanti, ya. Berarti masih bisa tetap bisa. Jadi selama periode dia menunggu untuk verifikasi itu, pencocokan itu, dia tinggal sebelum dilayani ya input nopol. Makanya kalau kita lihat ya saat ini khususnya konsumen biosolar ya mau ngisi pasti operator akan input dulu nopol kendaraan baru bisa melayani. Gitu Nah, ya? ke depan juga yang pertalite roda 4 ya. Pertalite roda 4 juga akan seperti itu ke depannya. Jadi harapan kami masyarakat bisa memahami agar subsidi ini tadi yang pertalite maupun biosolar bisa sesuai peruntukannya, tepat sasarannya dan volumenya juga sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, untuk akun nih Mas, satu akun apakah dapat digunakan dengan banyak kendaraan? Misalnya saya punya 10 kendaraan nih. Jadi bisa nggak satu akun aja? Akun itu bisa digunakan untuk banyak kendaraan. Oh, Katakan jadi bisa. Nama saya Wira ya. Wira satu akun nih untuk banyak kendaraan. Nah, saya bisa mendaftarkan banyak kendaraan saya, katakan gitu, untuk di akun tersebut. Tapi nanti QR code-nya itu identik ya. Satu QR code untuk satu kendaraan. Oke, Ya, berarti kalau misal punya 3 kendaraan nanti untuk muncul subsidi, 3 QR code. Ya. berarti ngeprintnya 3. Ya, karena itu tadi, karena QR code ini adalah identitas kendaraan, bukan identitas user ya. User bisa satu, tapi kendaraannya itu, sendiri. Iya sendiri. Jadi gitu. Berarti bisa dong diletakin ke dompet STNK ya. Satu STNK, satu QR code ya. Seperti itu. Nah, untuk QR code-nya sendiri tuh masa berlakunya berapa lama tuh, Mas? Masa berlakunya selama tidak ada perubahan terkait ketentuan QR code, maka berlaku seterusnya. Jadi satu kendaraan ya bisa dipakai untuk seterusnya gitu. Oke, berarti seterusnya ya, nggak ada masa berlaku ya, belum ada ya. Nah, jika QR code-nya tuh hilang atau digunakan orang lain itu gimana tuh? Jadi kayak QR code tadi kan nanti bisa dicek di saat login kembali di website ya. Itu bisa di print lagi. Tapi misalnya katakan, wah saya rasa QR code saya ini karena hilang, saya khawatir nih akan digunakan oleh orang lain. Anda bisa request reset. Reset QR code. Nanti akan diproses, nanti akan muncul QR code baru. Yang lama itu nggak berlaku lagi gitu. Oh, berarti QR code yang baru ya. Yang akan digunakan yang lama karena Anda sudah reset itu nggak bisa digunakan lagi. Oke, nah seperti itu ya. Kalau misalnya QR code-nya hilang atau digunain sama orang lain, berarti harus di reset dulu ya. Berarti buat ulang berarti ya Mas ya. Iya, nanti QR code-nya akan muncul. Muncul yang baru nih. Nah, berapa lama nih untuk proses pendaftaran hingga mendapatkan QR-nya nih Mas? Ya, jadi di website itu nanti akan diinformasikan, dinotifikasi kepada si pendaftar berapa lama periode untuk QR code Anda muncul kembali. Tapi rata-rata kita di saat ini ya, kalau SLA-nya kita maksimalnya kita 14 hari, tapi saat ini di bawah 5 hari sudah muncul QR code yang misalnya Anda reset itu udah muncul lagi. Berarti cepet ya. Berarti langsung cepet tuh, nggak nunggu 14 hari ya tadi ya? Ya, itu standar maksimalnya kita, tapi rata-rata saat ini di bawah 5 hari. Oke, berarti cepet ya pendaftaran, langsung cepet dapat QR code-nya biar bisa langsung digunain nih Sobat Diskominfo. Nah, jika dia tuh seorang sopir, nih yang mendaftarkan kendaraannya tuh siapa nih kira-kira? Ya, baiknya memang si pemilik kendaraan ya. Jadi
Karena tadi identitas itu ya QR code itu melekat pada identitas kendaraan. Berarti nama pemilik kendaraan asli Ya, sesuai iya, dengan sesuai STNK. dengan STNK-nya. Baiknya seperti itu. Tapi kalau mobil kendaraan yang hasil jual beli kemudian belum balik nama, ya si pemilik yang saat ini gitu loh. Ya kan nanti ada nomor KTP, nomor KTP-nya si pemilik saat ini walaupun di STNK itu masih milik orang lain, Oke. kendaraan itu nggak ada masalah gitu. Oke. Yang Berarti penting si pemilik lah, pemilik- si user lah, si pengguna gitu loh. oh si Baik itu penggunanya. si driver maupun si pemilik Oke. kendaraan. Jadi poinnya seperti itu. Jadi yang penting adalah QR code ini adalah identitas si kendaraan, bukan identitas si user gitu. Oke, berarti identitas Si kendaraan ya, bukan user. Sekali lagi ini hampir kebalik-balik juga Ya. nih. Nah, untuk Mas Wira sendiri nih, mungkin ada pesan dan kesan untuk sobat-sobat Diskominfo terkait tentang Pertamina atau BBM kita saat Ya, ini. jadi yang perlu dipahami sobat Diskominfo bahwa subsidi itu ada APBN dari negara. Jadi butuh pengawasan bersama agar tepat sasaran. Kemudian tadi subsidi ada batasan volume kuotanya. Kemudian sehingga hal ini menjadi concern kita semua karena kaitannya subsidi perlu dijaga agar tepat sasarannya. Jadi butuh dukungan semua pihak, utamanya sobat Diskominfo untuk mendukung program-program subsidi tepat sasaran. Demikian. Oke, nah itu dia Sobat Diskominfo, bincang-bincang kita pada hari ini ya tentang BBM dan langsung dari orang Pertaminanya nih kita datangin nih buat Sobat Diskominfo nih biar nggak salah kaprah lagi ya. Ini kalau BBM naik, Pertamina juga diserang, terus pemerintah juga diserang. Nah untuk itu karena subsidi ini APBN gitu, jadi butuh dukungan semua pihak ya. Jadi semua masyarakat juga ayo kita sama-sama dukung nih supaya kita juga dipermudahkan ya. Nah mungkin itu aja nih bincang-bincang kita pada hari ini. Dan untuk Sobat Diskominfo semua jangan lupa nih like, comment dan share, subscribe YouTube channel kita Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Dwi Diana Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.